3 pertanyaan, Ibu. Pertama, bagaimana bisa memastikan virtual learning dapat diterima dengan baik oleh peserta? Kedua, bagaimana cara mengukur efektivitas dari virtual learning dan bagaimana cara mengimplementasikan hybrid learning? Silakan, Ibu. Baik. Yang pertama ya, Pak Randy, untuk Bu Titin ya, silakan. bagaimana bisa memastikan virtual learning dapat diterima dengan baik oleh peserta? Ya, buat saya, fun itu membuat mereka tertarik lebih dulu. Ya, jadi memang kita bikin trainingnya fun. Kalau dulu saya memang dalam learning forum itu kemudian menyediakan learning experience kalau kata Pak Irfandi ya. Jadi kita membuat peserta itu ketika selesai training itu merasa happy dan refresh gitu. Jadi memang desain trainingnya harus kemudian menarik, seru ya. Kalau dalam sebuah klien saya di akhir dari sesi selalu ada post test dan post testnya itu nanti diumumkan 3 tertingginya dapat voucher ya, voucher duit ya, e-money gitu. Jadi mereka memang sampai di ujung memang hadir supaya mereka bisa jawab tes itu gitu, dapat e-money gitu ya. Jadi kalau dulu di kelas kita juga biasa kan lempar, kalau di kelas tradisional ya dikasih snack gitu ya, yang bisa jawab dikasih coklat gitu. Nah, di dalam virtual learning itu juga bisa. Nanti dikumpulin poinnya, di akhir sesi dikasih e-money atau dikasih gimmick untuk peserta ya. Peserta kita, Bu Titin, masih suka yang begitu-gitu menurut saya ya. Jadi mendapatkan hadiah karena bertanya atau di akhir sesi post testnya di-share, dikasih hadiah, itu adalah sesuatu yang sering saya gunakan karena itu memang menarik buat peserta ya. Tapi terus tim learning-nya juga memang dilatih untuk bisa membawa atau memoderatori kelas dengan menyenangkan ya. Dan ini butuh latihan. Maksudnya memang mereka harus rehearse. Kita sebelum sesi memang rehearse dulu supaya bisa dibawakan dengan pede dan seru ya. Saya lihat anak-anak milenial sekarang pada keren-keren sih ya. Jadi dengan mereka bisa membawakan itu dengan menarik, ya, itu juga akan bisa berkontribusi kepada poin 1 ya, sehingga mereka bisa menerima dengan baik. Poin 2, bagaimana cara mengukur efektivitas dari virtual learning. Nah, kalau di inti pesan ini biasanya di akhir sesi ada pooling ya. Nah, kita bisa gunakan pooling dan itu ada di Zoom ada poolingnya ya. Menggunakan aplikasi lain juga bisa mengukur efektivitas dari pembelajaran. Karena kalau misalnya Kirkpatrick kan ada level 1-nya adalah seberapa puas, seberapa happy peserta dengan program. Itu dikasih pooling tuh bisa langsung dilakukan. Dan zaman dulu kita kan harus ngerekap-rekap ya, sekarang enggak. Sekarang dengan virtual learning, salah satu yang paling signifikan membantu adalah evaluasi itu jadi lebih mudah. Ya, begitu juga dengan post dan pre-test. Ya, kalau saya kadang-kadang kalau misalnya nggak mau rumit, pakai Google Form aja. Di Google Form itu kemudian mereka akan bisa langsung melihat hasil nilainya dan rekapnya bisa saya tayangkan langsung pada saat itu. Dan bahkan postnya bisa kita bahas kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang banyak yang salah. Poin 2 adalah termasuk menentukan dulu, Bu Titin. Training ini mau kita ukurnya bagaimana efektivitasnya. Nah, jadi sebetulnya efektivitas atau apa efektif atau enggaknya kita tentukan dulu di awal. Sehingga nanti pengukurannya bisa kita desain mau diukurnya dengan cara seperti apa. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikan hybrid learning. Nah, ini saya bisa refer ke pengalaman saya yang saya ceritakan saya start di 2015. Jadi buat training-training yang sifatnya mandatori karena modulnya ada banyak ya, itu dilakukan melalui LMS. Atau kita minta mereka submit tugas ya, taruhnya linknya di LMS. Nah, itu hybrid. Jadi bacaan, materi ditaruh semua di situ, lalu disediakan kuis. Ya, jadi mereka kuis dulu, ada pre-testnya, ada kuisnya. Nah, begitu di dalam kelas kita sudah bisa mengakses hasil dari pembelajaran di LMS, di online, lalu kita bahas. Ya, jadi kita bisa tahu mana yang mereka belum paham. Dan di LMS kalau saya dulu langsung dikasih kesempatan peserta untuk meletakkan pertanyaan.
untuk modul-modul tertentu yang mereka sulit. Jadi ketika di kelas betul-betul langsung kan dipepet ya. Kalau di kelas itu kan nggak mau terlalu lama. Apalagi dulu saya di bank kan ada yang dari Surabaya, dari Semarang gitu ya. Jadi memang langsung ke poin-poinnya aja untuk yang tatap mukanya. Atau di tatap mukanya sifatnya sudah celebration-nya. Ya, karena kita tetap menggunakan training sebagai refreshment ya. Pak Randy, Bapak dan Ibu ya. Kalau training tatap muka itu saya tuh agak rewel soal makanannya mesti enak, ruangan trainingnya mesti bagus gitu ya. Karena itu experiencing, jadi mereka juga semangat untuk training. Jadi budget training itu saya gunakan untuk hal-hal yang memberikan learning experience yang positif, sehingga mereka habis sesi training pasti minta lagi, nagih lagi. Dan kemudian si hybridnya itu memang setelah sesi offline masuk lagi ke LMS-nya ya. Jadi seperti tadi saya tidak bisa spesifik menyampaikan bagaimana caranya, tapi kita desain dari awal ya, dan desain itu setiap kali program biasanya kan kita minta persetujuan, ini oke apa enggak, budgetnya berapa. Nah, jadi journey pembelajarannya digambarkan, mana yang bisa online, mana yang sinkron, mana yang asinkron, mana yang harus tatap muka ya. Jadi journey itu yang kemudian menjadi acuan kita untuk kemudian mengimplementasikan pelatihannya. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Titin ya.